Shalom, apa kabar wanita Moria yang luar biasa, dahsyat, diberkati Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga buat Tante Vivi, Tante Dini yang udah datang hari ini. Thank you, Tuhan memberkati. Tante Vivi, terima kasih juga sudah bersedia untuk membawakan firman Tuhan buat wanita-wanita yang hebat yang ada di MBF. Terima kasih banyak. Saya mau bersaksi tentang kesabaran. Wah, itu dia. Saya pada dasarnya bukan wanita yang sabar. Saya sadar siapa saya, ya, karena saya juga dididik oleh orang tua, khususnya mama sih sabar. Cuman papa saya kan orangnya nggak sabaran, sangat tidak sabaran gitu ya, emosional. Nah, dari situlah saya bertumbuh ya, karena saya memang dekatnya itu ya, sebenarnya awalnya saya dekat sama papa gitu ya. Nah, bisa bayangkan bagaimana saya dari kecil bertumbuh dengan didikan yang emosional. Nah, itulah saya. Nah, tetapi masalah demi masalah muncul ya. Di situ saya dilatih oleh Tuhan untuk bagaimana menjadi orang yang sabar. Sabar menyelesaikan masalah, sabar menghadapi manusia, ya kan? Bayangkan saya ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bagaimana pelayanan yang Tuhan titipkan di tangan saya adalah pelayanan jasa, ya, jasa melayani, ya, melayani anak-anak di dunia pendidikan. Belum di situ ada orang tuanya juga, ya, hal-hal yang kadang-kadang dikomplain, kadang-kadang sudah melakukan yang maksimal masih aja saja ada yang kurang. Jadi ada yang harus saya hadapi, segitu banyaknya orang tua murid. Begitu juga di pelayanan gereja dengan bermacam karakter ya, sama. Jadi semuanya itu yang kami layani adalah bukan barang tapi manusia. Dan dalam diri kita sebagai manusia itu banyak keinginan, banyak tuntutan, ya, banyak mau, ya, yang harus berharap untuk bisa mengerti, berharap untuk bisa diterima, gitu ya. Dan itulah yang saya hadapi. Di situ terus dilatih Tuhan untuk saya terus sabar. Khususnya yang saya mau cerita adalah saya nggak sangka, saya tidak pernah memikirkan hal ini. Suami saya mau maju untuk bersaksi ketika Paskah di Puncak. Itu saya tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka bahwa dia mau maju menyatakan bahwa dia bersalah, dia selama ini kasar. Kalau sudah mulai sakitnya kambuh gitu, saya pikir ya udahlah, itu menjadi bagian saya saja. Mungkin tadinya saya berpikir saya akan meramu firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada jemaat, tapi tidak membuka kekurangan suami saya tadinya. Tapi kalau karena dia sudah menyampaikan dan sudah minta maaf kepada saya di depan jemaat, ya sudah saya cerita sekarang. Memang merawat orang sakit itu tidak mudah, sangat tidak mudah, karena orang sakit itu banyak maunya gitu. Ya, kalau apalagi sudah gula darahnya naik, itu emosinya juga naik. Apalagi kalau kakinya itu kan kebas ya. Kakinya itu kebas, kemudian dokter bilang diabetes neuropatik ya. Jadi itu benar-benar gak bisa disentuh. Nah, saya kalau tidur sama-sama, kemudian kaki saya nggak sengaja nyentuh, dia udah teriak, sakit gitu. Saya juga kaget. Pokoknya dia kalau udah rasa sakit langsung emosinya naik. Memang sakit banget. Dokter juga bilang di sini sakit karena diabetes neuropatik itu kebas di kaki itu sangat sakit banget. Makanya saya di situ awalnya saya tuh nggak terima gitu. Saya udah layani, saya udah cukup belajar untuk mengerti. Nah, di situ tuh saya masih kadang gagal. Gagalnya adalah saya terpancing oleh ekspresinya, responnya, cara menyampaikannya gitu. Ketika dia rasa sakit gitu. Dan padahal saya semalaman udah nggak tidur gitu ya, harus dampingi
Jadi kalau suami saya nggak bisa tidur, saya udah pasti nggak bisa tidur. Pasti ambilkan air, pijitkan kaki, elus-elus kaki, atau apapun lah itu kalau udah menjelang malam ke pagi gitu. Dan sedangkan besoknya saya udah harus ke sekolah, saya udah harus melaksanakan tugas-tugas saya. Kadang-kadang pagi-pagi saya udah harus ngajar sekolah Alkitab teologi ya SAP. Saya tuh udah pagi udah siap-siap gitu. Itu udah nggak mungkin enggak lah saya nggak. Ini belum saat teduh kita sama-sama kan. Saya harus siapkan kalau saya harus bawa firman. Nah itu banyak tantangan sekali, karena sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Nah saya di sini akhirnya belajar bagaimana saya harus menerima suami saya apa adanya dan mencintai kekurangan dia. Dan saya harus memposisikan sebagai dokter atau suster di hati ya, harus ada itu. Kemudian dia pasiennya. Jadi kalau dia lagi marah, ya sudah pasiennya lagi sakit gitu aja gitu. Walaupun kadang-kadang saya juga nggak bisa pungkiri, saya juga akhirnya kepancing gitu. Nah apalagi nih sepanjang ada di Penang. Di Penang saya mendampingi dia dan bukan mudah, bukan hanya di Penang, waktu di Rumah Sakit Mitra Keluarga juga. Saya itu tiap baru mau tidur bangun, kakinya pegel, bangun, haus, dan itu terus. Nah di situ saya belajar untuk nggak bisa marah karena memang dia butuh gitu. Lah kalau nggak saya siapa lagi gitu. Cuman kalau udah melakukan itu masih yang maaf, misalnya ada hal yang nggak sesuai hatinya itu yang tiba-tiba dia marah gitu. Ya saya cuma bisa dalam hati ya, kalau misalnya secara manusia biasa, lu tahu nggak sih gue nggak bisa tidur lo semalaman, masih aja lu banyak maunya dan banyak nuntutnya gitu, dan marah lagi gitu, udah kayak orang jatuh ketimpa tangga gitu. Tapi ya sudahlah gitu, gimana, walaupun saya akhirnya sempat marah juga di sini. Saya kalau marah sekarang udah diem dan saya nggak mau ajak ngomong. Tapi di situ Tuhan bicara sama saya. Ya, disitulah saya dilatih sabar. Disitulah saya terus ditingkatkan kesabaran saya sebagai wanita yang harus kuat menghadapi situasi. Bukan suami saya, bukan orangnya, tapi keadaan ini membuat saya terus meningkatkan kesabaran saya. Ya. Dan nggak bisa dipungkiri juga saya juga punya kelemahan, tapi di balik kelemahan itu kalau saya bisa kuat, saya bisa sabar, ya saya bisa bercerita seperti sekarang ini. Dan jangan berpikir bahwa saya nggak pernah gagal, saya pernah gagal. Tapi disitulah dari kegagalan demi kegagalan saya belajar untuk mencintai dan untuk mencintai dan terus mencintai. Ya biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya bisa bukan karena saya, tetapi saya bisa karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya dilatih kesabaran demi kesabaran, sehingga saya kalau sudah mempunyai kesabaran itu, saya yakin itu hadiah dari Tuhan. Ya, jadi hadiah yang terindah adalah ketika kita yang dari tadinya emosional menjadi manusia yang bisa sabar, yang saya yakin itu Tuhan, bukan karena saya. Dan terima kasih Pak Melvin, saat ini kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih buat doa-doanya, terima kasih buat kasih sayang dan cintanya. Saya juga sehat ya, kuat, itu karena doa dari ibu-ibu, khususnya ya jemaat Moria yang luar biasa, dan ibu-ibu yang mendengarkan, dan wanita-wanita MYG yang mendengarkan kesaksian saya hari ini. Terima kasih Tante Vivi, Tante Dini yang selalu mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. I love you all.